Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Suatu ketika Jibril mendatangi Nabi SAW dalam rupa manusia. Lalu terjadilah tanya jawab antara keduanya yang disaksikan oleh para sahabat. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Jibril adalah, akhbirni an amaratiha, jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Nabi SAW menyebutkan, beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Budak wanita akan melahirkan tuannya, dan kau akan lihat ada orang yang miskin, yang suka tidak pakai baju, yang tidak pakai alas kaki, penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Lalu siapakah yang dimaksud para penggembala kambing yang meninggikan bangunan itu? An-Nawawi rahimahullah dalam penjelasan hadis ini beliau menyebutkan, maknahu anna ahlal badiyati wa ashbahahum min ahlil hajati wal faqah tubsatu lahumud dunya hatta yatabahuna fil bunyan. Maknanya adalah orang kampung yang miskin atau semacamnya dibentangkan untuk mereka dunia hingga mereka berlomba meninggikan bangunan. Sehingga di sini yang dimaksud adalah para orang-orang yang jauh dari peradaban, orang kampung. Lalu apa bentuk meninggikan bangunan ya tatawaluna fil bunyan yang disebutkan dalam hadis ini? Berlomba meninggikan bangunan itu maksudnya apa? An-Nawawi rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Wat tatawulu fil bunyan yakunu bitakthiri tabaqatil buyut wa raf'iha ila fawqin. Berlomba meninggikan bangunan dilakukan dengan memperbanyak jumlah tingkat bangunan dengan dinaikkan ke atas. Wa yakunu bitahsinil bina wa taqwiyatihi wa tazwiqihi. Dan bisa juga dengan memperindah bangunan dan menghiasinya. Wa yakunu bitawsi'il buyut wa takthiri majalisiha wa marafikiha. Bisa juga dengan memperluas rumah, memperbanyak ruangan dan aneka perabotan. Intinya dia mengeluarkan banyak biaya untuk memperkuat atau meninggikan, memperindah bangunan rumahnya. Lalu kapan fenomena ini terjadi? Jika itu disebut sebagai bagian dari tanda hari kiamat. Fenomena ini terjadi sudah lama. Bahkan An-Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa di zaman beliau fenomena ini sudah muncul. An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, beliau menyebutkan, wat-tatawulu fil bunyan yakunu bitakthiri tabaqatil buyut wa raf'iha ila fawqin. Berlomba meninggikan bangunan dilakukan dengan memperbanyak jumlah tingkat bangunan dengan dinaikkan ke atas. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu dzalika waqi'un fi zamanina. Dan semua fenomena itu telah terjadi di zaman kita. Hina kathurat al-amwal, ketika harta itu berlimpah. Wa busitatid dunya 'alal hufat wal urat al-a'la. Dan dunia dibentangkan bagi orang yang miskin, yang kekurangan, yang mereka tidak punya baju, tidak punya alat kaki. Allahul musta'an. Selanjutnya, lalu bagaimana hukum meninggikan bangunan? Orang buat gedung yang tinggi dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan bahwa bangga meninggikan bangunan bagian dari tanda hari kiamat. Dan pada umumnya tanda hari kiamat itu berkonotasi negatif. Karena itu nafkah yang bentuknya membuat bangunan di luar kebutuhan, apalagi untuk kebanggaan, nafkah semacam ini tidak mendapatkan pahala. Sahabat Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiqu. Sesungguhnya seorang muslim dia mendapatkan pahala fi kulli syai'in yunfiquhu, untuk semua harta yang dia nafkahkan. Lalu beliau mengatakan, illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab, kecuali dana yang dia keluarkan untuk urusan tanah ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud dana yang dikeluarkan untuk urusan tanah? Maksud Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu adalah dia mengeluarkan biaya untuk berlomba urusan bangunan, sementara dia sendiri sebenarnya tidak membutuhkannya. Mungkin keluarganya juga tidak membutuhkan, tapi dia sediakan kamar dalam jumlah yang banyak. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis Khabbab ibn al-Arat. Beliau mengatakan, ay fi nafaqatin fil bina'il ladzi lam yuqsad bihi wajhallah. Maksudnya adalah biaya yang dia keluarkan untuk pembangunan yang tujuannya untuk selain Allah. Wa qad zada ala ma yahtajuhu li nafsihi wa iyalihi. Dia menambah aneka perhiasan bangunannya melebihi dari apa yang dia butuhkan untuk dirinya dan keluarganya dalam ukuran yang wajar.
fa innahu laisa lahu fihi ajrun. Dalam kondisi ini mereka tidak mendapatkan pahala. Bal rubama kana alaihi wizrun, bahkan bisa jadi justru menghasilkan dosa. Demikian keterangan Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir. Allahul Musta'an. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang selalu tawadhu dan memiliki sifat wara dalam urusan harta dan dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.